Selamat datang kembali teman-teman di channel ini. Nah, di depan kita ini ada Yamaha Gen 3 NMAX Turbo. Nah, ini kebetulan yang di depan kita ini adalah yang tipe TechMax. Nah, untuk yang turbo itu sendiri terdiri dari 3 varian, ada yang standar, ada yang TechMax, dan juga ada TechMax Ultimate. Nah, ini kita akan review satu persatu. Nah, ini kita mulai dari kokpitnya dulu mungkin ya. Nah, ini untuk NMAX Turbo. Di sini untuk speedometernya tampilannya seperti ini. Dia terbagi atas ada 1, 2, 3, 4 bagian ya. Untuk yang atas ini adalah speedometer, speednya ini. Terus yang di sini ada untuk bensin, dan di sini adalah odometer. Dan di sini adalah fitur ada riding mode, ada RPM-nya di sini dia ya. Terus di sini ada YACVT-nya ada 1, 2, dan 3. Nah, itu bisa disetting melalui tombol yang ada di sini. Oke, nah ini untuk tombol-tombolnya juga kita akan jelasin satu persatu, mulai dari yang depan ini. Nah, ini depan sini ya. Nah, ini untuk yang depan sini adalah riding mode. Nah, ini kita bisa pencet riding mode. Ketika kita pencet, maka dia akan berubah menjadi S mode, bisa teman-teman lihat di layar. Nah, ketika riding mode-nya kita pencet seperti ini, maka dia akan berubah menjadi T atau S. Oke. Nah, lalu tombol untuk yang di sebelah kirinya ini seperti biasa atau umumnya sepeda motor, ini ada dekat dan ini adalah jauh. Oke, kita bergeser ke sebelah sini. Nah, ini juga seperti biasa. Ini untuk sen kiri dan sen kanan. Dan ini untuk klakson. Oke, dan ini untuk YECVT-nya. Nah, ini kita bisa pencet untuk merubah si YECVT-nya mulai dari 1, 2, dan 3. Tapi ini kita bisa fungsikan pada saat kendaraannya sudah jalan. Dan yang di sebelah sini adalah tombol home atau back seperti di HP. Jadi ketika kita misalnya pencet menu, kita bisa kembalikan atau kembali ke home dengan menekan tombol ini. Lalu kita naik ke atas, ini juga sama nih, ada 3 tombol. Nah, ini untuk kursor ke sebelah atas, dan ini kursor untuk sebelah bawah. Dan ini adalah enter atau OK. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat di layar. Nah, ketika kita pencet menu seperti ini, nah ini tombol kursornya kita bisa geser ke atas. Terus kita bisa geser ke bawah seperti ini. Lalu ketika misalnya kita geser ke bagian musik, lalu ini kita tekan enter atau OK. Nah, lalu dia akan berubah, cuman ini tidak terkoneksi dengan HP. Coba kita yang setelan ya. Nah, ini kita OK. Nah, ini kita bisa pilih menu-menu sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, untuk kembali ke menu sebelumnya, kita pencet tombol kembali yang ada di sini atau tombol home. Nah, ini kita pencet seperti ini. Maka di speedometer akan kembali ke tampilan sebelumnya. Kita pencet sekali lagi, maka dia akan kembali ke home. Nah, demikian untuk penjelasan si holder yang ini dan speedometer. Mungkin untuk fungsi-fungsi speedometer secara detail nanti kita akan buatkan terpisah. Ini lebih ke mengulas fungsi-fungsi dari tombol yang ada di sini dulu. Oke, lalu untuk yang di speedometer, teman-teman juga bisa lihat seperti yang di awal tadi kita sudah kasih tahu. Di sini terdapat beberapa keterangan atau display. Nah, untuk yang di sebelah kiri ini ada lampu jauh dekat, ini TCS Traction Control System, dan ini Smart Key atau keyless-nya. Nah, ini CVT, dan ini adalah fitur ketika misalnya di-on-kan lalu mesin tidak dihidupkan, maka dia akan ada simbol ini ya. Kalau di mobil tuh gambarnya apa ya? Pokoknya di mobil ada lah ini tanda-tanda kayak gini juga. Nah, ini untuk yang ini sen kiri dan ini sen kanan, dan yang atas ini adalah lampu mil, ini adalah suhu, nah ini adalah ABS, nah ini adalah mesin atau idling stop lah kalau di Honda. Oke, selanjutnya kita akan bergeser ke sebelah holder sebelah kanan. Nah, ini sama seperti Lexi dan New NMAX yang lain. Ini adalah untuk engine stopnya, ini adalah untuk lampu hajat, dan ini adalah untuk starter. Oke, nah ini untuk tampilan kokpitnya, dan ini sudah dilengkapi dengan keyless. Nah, untuk memakai keyless ini cukup dekatkan si remote dengan si sepeda motornya, lalu kita tekan sekali. Oke, kita tekan ke bawah lalu diputar.
Oke, nah ini kita tinggal di starter aja. Jangan lupa untuk matic harus sambil direm ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, lalu untuk mematikan, coba kita akan matikan seperti biasa. Nah, lalu di keyless ini ada fungsi lain. Ini ada untuk tangki bensin, dan ini untuk seat atau jok. Oke, nah ini joknya terbuka. Oke, dan yang sebelah kiri ini adalah fuel atau untuk tutup bensin yang ini. Ini kita tekan. Oke, maka bensinnya terbuka dan ini tinggal diputar seperti ini. Oke, mungkin penjelasan dari kokpit ini seperti ini aja. Selanjutnya kita akan bergeser ke bagian depan dulu mungkin ya. Oh, ini satu lagi, sorry, ada yang ketinggalan teman-teman. Nah, untuk si NMAX Gen 3 ini dilengkapi dengan 2 laci. Nah, ini untuk di sebelah kanan ini ada laci. Nah, ini tidak begitu besar ya, tapi dilengkapi dengan tutup. Nah, untuk yang ini tidak bawaan ya, tapi udah ditambahin sama user atau pemilik motor ini. Dan di sebelah sini ada laci atau kompartemen yang lumayan besar. Dan di sini dilengkapi untuk pengecasan HP. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk yang NMAX Turbo TechMax ini, pengecasan HP-nya sudah Type-C. Jadi nggak perlu adaptor lighter lagi ya. Oke, nah ini untuk penampilan depannya. Lalu mungkin kita akan sekalian lihat jok si bagian sini. Nah, ini untuk joknya spesial atau berbeda dengan tipe yang lain. Ini jahit-jahitannya ada, jadi terlihat racing look ya. Oke, selanjutnya kita akan bergeser ke bagian depan dulu. Nah, untuk di bagian depan ini untuk windshield atau visornya ini udah diganti dan pakai garnish ya. Untuk yang standarnya seperti biasa modelnya smoke atau hitam. Nah, ini untuk lampu utamanya teman-teman bisa lihat dan ini akan kita coba hidupkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk ketika kontak kita on kan lampu DRL-nya sudah hidup. Nah, untuk yang ini yang di bagian bawah ini adalah sein kanan dan kiri. Oke. Dan ini ketika hajatnya kita hidupkan. Nah, ini untuk penampakan lampu utamanya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang atas ini khusus untuk lampu jauh ya. Jadi dia akan berfungsi ketika kita aktifkan lampu jauh seperti ini. Oke. Nah, ini menurut pengalaman gua yang udah riding pada malam hari, cahayanya cukup fokus ya karena dia pakai lensa atau proji seperti ini. Nah, ini untuk fungsi hajat ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi hajat ini harus kita matikan sebelum mesin hidup. Nah, ketika misalnya si lampu hajatnya masih menyala lalu mesinnya kita matikan, maka dia akan tetap menyala meskipun kunci kontaknya sudah kita off. Nah, ini kita akan contohkan. Ini lampu hajatnya kan hidup nih. Lalu langsung kita matikan mesinnya, maka lampu hajatnya akan tetap hidup. Nah, ini berbahaya bagi teman-teman apabila ketinggalan di parkiran, bisa-bisa akhirnya habis. Jadi ini perlu perhatian. Nah, untuk mematikan sebenarnya pada saat kondisi motor atau mesin masih hidup, sebaiknya si hajatnya harus kita matikan terlebih dahulu. Nah, untuk mengkalibrasi atau mengembalikan, kita harus hidupkan lagi sepeda motornya. Oke, lalu si hajatnya kita matikan. Oke, baru mesin kita matikan, lalu lampu hajatnya akan mati. Oke, nah ini termasuk fitur baru juga nih di NMAX. Oke, nah terus untuk di sebelah sini, ini ada Maxi Signature ya. Ini tidak terdapat pada yang seri Neo. Ini adanya di NMAX yang turbo aja. Oke, nah untuk emblemnya itu sendiri, untuk yang Gen 1 dan Gen 2, emblemnya itu dia dari karet ya. Nah, kalau yang ini dia sudah berbahan plastik atau ABS dan dia di chrome. Jadi ini awet dan tahan lama. Nah, untuk yang model karet, biasanya dia akan meleleh dalam pemakaian jangka panjang.
Oke, berikutnya kita akan turun ke bagian bawah. Nah, ini untuk spakbornya juga cukup bagus ya. Ini mirip seperti X-Max, seperti abangnya. Jadi ini berbeda dengan yang generasi yang sebelumnya. Tapi untuk shocknya ini masih tetap menggunakan kode 2DP. Nah, kode 2DP itu adalah kode bawaannya si NMAX Old. Jadi untuk spakbor ini bisa saling pakai di semua NMAX di 3 generasi. Karena dia shocknya masih sama. Terus untuk disknya dia sama dengan yang NMAX sebelumnya, pakai 230. Nah, di sini ada rotor sensor, ini untuk ABS dual channel. Ini ada sensor speedometer dan juga untuk pembaca speed ABS. Dan untuk kaliper dia sama dengan yang NMAX sebelumnya, masih 1 piston. Oke, nah ini untuk plat nomor sebenarnya ini juga tambahan ya. Ini ditambahin bracket dari bawah, kalau aslinya masih ada di sini. Jadi ini tambahan ya teman-teman. Untuk velgnya itu sendiri ini juga sama ya. Untuk palangnya sama dengan generasi yang sebelumnya atau New NMAX. Tidak ada perubahan sama sekali, bahkan catnya pun sama warna gold. Dan ukuran bannya pun teman-teman bisa lihat di sini masih sama 110/70 ring 13. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan di shock, velg, dan ban. Masih sama dengan generasi sebelumnya. Oke, kita akan bergeser ke sebelah sini. Nah, di sebelah sini, ini juga terdapat emblem TechMax. Ini bahannya juga bukan stiker ya, tapi seperti plastik yang di chrome. Dan ini logo Garputala atau Yamaha-nya juga sama. Oke. Nah, untuk di spakbor tadi ini ada yang ketinggalan. Ini untuk yang ABS, dia terdapat stiker ABS di seperti ini. Sedangkan untuk yang non ABS, dia polos atau tidak ada tulisan ABS. Oke, nah mungkin untuk bagian depan teman-teman bisa lihat seperti ini. Ini tampilannya cukup bagus ya, cukup menarik. Oke, selanjutnya kita geser sebelah sini. Nah, di sebelah sini di bagian CVT ini yang membuat motor ini berbeda dengan tipe sebelumnya, di mana ada tulisan di sini YECVT, Yamaha Electronic CVT. Artinya dia si rumah roller itu digerakkan oleh secara elektrik, di mana yang konvensional itu didorong pakai roller dengan gaya sentrifugal. Jadi si roller itu sendiri akan terdorong sesuai dengan RPM putaran mesin. Nah, untuk yang NMAX Turbo ini dia bisa diatur dengan YECVT-nya. Jadi si rumah roller itu terdorong dengan di dalam sini dia ada magnet yang fungsinya mendorong si rumah roller. Untuk si bagian dalam sebenarnya sih hampir sama ya, ada puli belakang, puli depan, dan juga fan bell. Bedanya hanya cara kerja si rumah roller. Oke, terus berikutnya kita ke sebelah sini. Untuk shocknya sebenarnya sama-sama menggunakan subtank ya, sama dengan yang NMAX Neo maupun yang New NMAX. Cuman di sini ada stylean, jadi pernya, kekerasan pernya dan reboundnya bisa disetting ya. Ini ada settingannya. Oke, jadi tapi sih jangan berharap teman-teman mendapat shock yang empuk ya. Artinya teman-teman yang ingin shocknya lebih enak bisa di-upgrade dengan yang aftermarket dengan berbagai banyak pilihan di marketplace. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Ini kameranya nggak kelihatan ya. Nah, ini di bagian sini sebenarnya ada sensor. Ini kalau covernya kita buka, di sini ada sebuah sensor yang fungsinya untuk mengukur kecepatan puli belakang, yang selanjutnya akan dilaporkan ke ECU. Fungsinya untuk menugaskan bahwa seberapa jauh nanti si rumah roller terdorong sesuai dengan speed sensor yang ada di sini. Nah, untuk rasionya masih sama dengan yang lama. Oke, lalu untuk di tampilan belakang, nah ini teman-teman bisa lihat ya, untuk lampu bagian belakang atau stop lamp ini terpisah. Jadi ini benar-benar new dari yang sebelumnya, sama sekali dengan wajah baru ya, tidak ada peninggalan yang lama di sini, jadi benar-benar baru. Nah, ini untuk si stop lampnya, dan ini untuk sen kiri, dan ini untuk sen kanan. Nah, di sini masih terdapat mata kucing 2 sama dengan New NMAX, dan di sini ada lampu plat nomor ya, atau lampu malam, dan di sini juga masih ada mata kucing, ini sama dengan NMAX sebelumnya. Oke.
Selanjutnya kita akan bergeser ke sebelah kanan ya. Untuk di sebelah kanan, nah ini untuk knalpot masih hampir sama juga dengan yang sebelumnya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Ini juga covernya masih sama ya, cuman covernya menurut gua kayak kelihatan lebih besar ya, kurang proporsional. Oke, lalu berikutnya di sebelah sini untuk radiator sama. Terus ban dia menggunakan ukuran 130 per 70 ring 13, dan velgnya juga sama, palangnya tidak ada perubahan dengan Neo NMAX. Dis dan kaliper juga sama persis. Sini juga sama ya, radiator juga tidak ada perubahan. Nah, teman-teman bisa lihat kalau secara bodi memang si NMAX Gen 3 ini terlihat lebih pendek. Jadi banyak teman-teman yang mengira dengan bodi lebih pendek maka si bagasinya lebih kecil. Nah, ternyata dengan bagasinya dibuat terlalu lebih lonjong ke bawah, ini justru lebih besar daripada generasi sebelumnya. Ini kalau nggak salah lebih besar 1 liter dibanding generasi sebelumnya. Cuman teman-teman bisa lihat di sini dia jadi terlihat bagasinya seperti ini dan dia agak ke bawah. Oke. Nah, lalu untuk tampilan depan mungkin seperti ini aja ya. Nah, ini untuk sidel taboknya dibuat lebih berotot daripada yang sebelumnya, tapi masih mirip ya. Cuman ini dibuat lebih cembung gini, lebih kelihatan gagah lah. Oke, nah mungkin demikian review dari gua untuk NMAX Turbo. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan teman-teman juga bisa request mungkin video apa yang ingin kita buat atau review. Dan bingung gua mau bilang apa lagi. Dan apabila dirasa video ini bermanfaat, mohon untuk dibagikan ke media sosial teman-teman. Dan juga bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video dari channel ini, mohon untuk dibantu subscribe. Jangan lupa di subscribe, terus tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.